S15 Amarah Revan. Mall terbesar di negara L sangat ramai dengan pengunjung. Kebanyakan pengunjung memang dari orang yang sangat kaya raya, begitu juga dengan Kania yang saat ini berada di dalamnya. Shopping, itulah kegiatan Kania yang kedua setelah pekerjaannya kelar. Tapi tak disangka saat ini Kania dipermalukan karena tak bisa membayar semua belanjaannya. Kania hanya bisa membayar separuh saja, itu pun uangnya sendiri. Karena Revan tak pernah kasih uang cash untuk Kania. Di saat itu juga Kania merasa malu sekaligus marah. Kania mengepalkan tangannya dan meninggalkan mall menuju kantor Revan. "Revaan!" teriak Kania saat tiba di ruangan Revan. Revan yang duduk di kursi kebesarannya pun dengan santai melihat tingkah Kania yang saat ini masih berstatus istrinya. Revan tersenyum sinis dan melebarkan pandangannya. "Kamu kenapa teriak-teriak? Apa yang membuatmu marah sayang?" Revan sambil mendekat ke arah Kania. Kania melempar beberapa kartu debit di meja Revan. Revan pun hanya melirik saja. "Kenapa dengan kartunya sayang?" Revan sambil tersenyum sinis. "Jangan pura-pura nggak tahu, pasti kamu kan yang sudah blokir kartuku," ucap Kania dengan wajah emosi. "Bukankah semua itu punyaku, kenapa bisa kamu bilang itu punyamu?" Revan mulai meninggikan suaranya. Kania hanya diam saja. "Kenapa kamu nggak jawab?" bentak Revan, sambil menggebrak meja, membuat Kania memejamkan matanya. Ada apa dengan Revan? Kenapa kelihatannya dia marah? Batin Kania. "Sayang, kamu kenapa marah-marah gitu?" Kania mulai mengeluarkan jurus rayuannya. Kania memeluk Revan dari belakang, namun sebelum menyentuhnya Revan sudah lebih dulu menghindar. "Sayang, aku minta maaf. Jangan pernah menyentuhku, kamu wanita menjijikkan, lebih baik kamu pergi, atau kamu akan melihat kemarahanku lebih parah," tanya Revan dengan wajah merah yang penuh amarah. "Pergi?" teriak Revan saat melihat Kania masih mematung. Kania yang mendengar teriakan Revan kedua kali pun semakin takut, dan akhirnya meninggalkan ruangan Revan. "Sialan, apa dia tahu hubunganku dengan Bram, sampai dia semarah itu? Aku belum siap berpisah dengannya. Apa yang harus aku lakukan?" gumam Kania masih mematung di depan pintu. "Permisi Nyonya," sapa Mike yang hendak masuk ke ruangan Revan. Namun sebelum memegang kenop pintu Kania menyengkal tangan Mike. Mike hanya melihat tangan Kania. "Kamu sekretaris Revan?" Mike hanya tersenyum kecil. "Kamu pasti tahu apa yang terjadi dengan Revan." "Maaf Nyonya, saya pikir Nyonya lah yang lebih tahu daripada saya," jawab Mike dengan santai. "Dasar sekretaris sialan." Akhirnya Kania keluar dari kantor dengan wajah penuh emosi. Kania menjalankan mobilnya menuju apartemen, karena saat ini pikiran Kania hanya mencari cara, bagaimana membujuk Revan untuk tidak marah padanya. "Apa yang harus aku lakukan? Aku nggak mau kehilangan tambang emasku sekarang." Kenapa Revan sampai semarah itu? Kania hanya mondar-mandir di ruangan. "Ha, ha, ha." Revan dan Mike tertawa keras menggema di sudut ruangan membayangkan tingkah Kania saat ini. "Bos, aku yakin Nyonya saat ini seperti orang kebakaran jenggot." "Jangan panggil Nyonya, sebentar lagi dia bukan istriku," kata Revan membuat Mike membeku. Mike hanya mengangguk. "Aku bisa bayangkan Mike, pasti sekarang Kania mondar-mandir dan mengacak rambutnya," kata-kata Revan membuat Mike sedikit geli. "Kania nggak mungkin bisa hidup tanpa uangku, meskipun dia model terkenal dengan gaji besar, tapi itu tetap kurang baginya, bahkan sebelum kita menikah pun aku sudah kasih dia uang bulanan." "Kamu tahu Mike berapa sehari Kania menghabiskan uangku?" Mike hanya menggeleng. "Ratusan juta Mike, kamu bisa bayangin kalau itu sampai sebulan, fantastik bukan?" Jawaban Revan membuat Mike membelalakkan matanya. "Salah siapa bos menikahi wanita ular seperti Kania," batin Mike. "Siapa yang tahu kalau dia wanita ular, yang aku tahu dia cantik dan aku mencintainya, jangan berpikir macam-macam kamu mau aku lempar ke laut." Petik 1. Mike menggeleng. "Apa? Bos tahu apa yang aku pikirkan?" batin Mike heran. "Aku tahu, sekarang cepat, kamu urus semuanya, aku nggak mau lagi terikat dengannya." Mike mengangguk. "Sin, aku boleh minta tolong nggak?" tanya Sahila sedikit ragu.
Minta tolong apa Sa? Tanya Cindy balik. Sahila melirik ke arah Randy yang masih bersamanya. Kak Randy bisa nggak tinggalin kami dulu, ini urusan cewek. Oke, jawaban singkat dan Randy meninggalkan Sahila dan Cindy. Kamu mau minta tolong apa? Kalau aku bisa pasti akan aku bantu. Sin, apa boleh aku tinggal di rumah kamu untuk sementara? Tanya Sahila sedikit ragu dan takut. Boleh, memang kamu ada masalah apa Sa? Nggak mungkin kan tiba-tiba saja kamu tinggal di rumah aku, sementara rumah kamu aja lebih besar. Maaf Sin untuk saat ini aku nggak bisa cerita. Iya nggak apa-apa, mungkin lain kali kamu mau berbagi cerita sama aku, dan aku siap untuk mendengarnya. Terima kasih Yasin, ucap Sahila sambil memeluk Cindy. Sahila menghela nafas panjang. Akhirnya Dewi Keberuntungan berpihak kepadaku, sekarang tinggal mencari alasan untuk Papa Cakra. Alasan apa ya, yang tepat untuknya, pikir Sahila. Sepulang dari kampus Sahila menunggu Pak Cakra pulang, Sahila membolak-balikan otaknya masih mencari alasan yang tepat. Pintu terbuka muncullah sosok pria parubaya, namun masih terlihat smart. Pak Cakra melihat Sahila mondar-mandir di ruang keluarga, karena Sahila belum menyadari kedatangan Pak Cakra. Sa, kamu menapa kok kelihatannya bingung? Apa ada masalah di kampus? Ucap Pak Cakra membuyarkan otak Sahila yang sedang bekerja. Papa udah pulang. Sahila sambil tersenyum. Pa, boleh nggak Sahila bicara? Pak Cakra mengangguk. Pa, aku mau tinggal di rumah Cindy sampai pernikahan Kak Doni selesai. Tidak usah, ngapain kamu tinggal di rumah teman kamu, apa rumah ini kurang nyaman? Bukan itu Pa, maksud aku. Duh gimana nih, apa aku harus bilang sejujurnya ya, batin Sahila mulai bingung. Maksud aku, nanti aku kan berangkatnya dengan Cindy, supaya lebih mudah, gitu aja kok Pa. Sa, kamu itu nggak pinter bohong, jadi jangan berbohong. Papa tahu maksud kamu tinggal di rumah teman kamu, pasti kamu mau menghindari Revan kan? Kamu tenang saja, Revan nggak akan menyakiti kamu, jadi kamu tidak boleh pergi kemana-mana, tetap di sini, Papa nggak mau kamu ninggalin rumah ini, jika di antara kalian harus ada yang pergi, biarlah Revan yang pergi dari sini, toh dia bisa cari uang sendiri, kata Pak Cakra meyakinkan. Tapi Pak, nggak ada tapi-tapian. Jangan membantah Papa, Pak Cakra langsung berlalu meninggalkan Sahila. Aku hanya takut Mas Revan marahin aku Pa, aku nggak mau dia semakin membenciku dan menuduhku yang bukan-bukan, gumam Sahila. Non nggak perlu khawatir, dan Revan sebenarnya baik kok, nanti kalau dia marah, biar Bibi yang jelasin, kata Bibi yang dari tadi mendengarkan percakapan Pak Cakra dengan Sahila. Sahila mengangguk dan memeluk Bibi dengan erat. Apa bos sekarang mau pulang ke apartemen? Tanya Mike saat melihat Revan keluar dari kantor. Revan hanya mengangguk. Apa nggak sebaiknya bos bermalam di resort? Tanya Mike sedikit khawatir. Kamu jangan khawatir Mike, aku nggak akan menidurinya lagi. Lagian aku juga sudah nggak nafsu meskipun dia telanjang di depanku. Bukan itu bos maksudku. Revan berlalu tak mendengarkan Mike. Revan pulang ke apartemen dan mendapati Kania sedang tertidur di ranjang, namun Revan ke kamarnya hanya mengambil baju ganti. Revan keluar, tak sengaja melihat menu makanan di meja makan. Karena perutnya merasa keroncongan, akhirnya Revan memakan makanannya. Setelah menghabiskan makanannya, Revan merasakan ada yang aneh dalam tubuhnya. Tiba-tiba saja tubuh Revan terasa panas. Sedangkan Kania hanya bisa tersenyum dari balik pintu melihat keadaan Revan. Kenapa tubuhku terasa panas? Apa yang terjadi? Pasti ada sesuatu yang dimasukkan dalam makananku. Di saat Revan mulai mengerang, Kania keluar dari kamarnya, dan kini Kania berada di depan Revan dengan mengekspos tubuhnya. Revan yang masih punya kesadaran hanya menggeleng dan terkadang menelan salivanya. Sayang, kamu kenapa? Tanya Kania pura-pura manja. Kania mengalungkan kedua tangannya ke leher Revan, membuat Revan semakin bergairah. Sayang apa kamu menginginkannya malam ini? Tanya Kania sambil menggigit telinga Revan. Semakin lama Revan semakin merasa panas pada tubuhnya membuat Kania semakin senang. Kania menggiring Revan masuk ke dalam kamarnya.
Kania membuka kemeja Revan yang masih melekat, sedangkan Revan kini mulai tak berkutik dan hanya diam melihat perlakuan Kania. Kini posisi Kania sudah berada di atas ranjang. Revan semakin ganas karena sudah tak tahan menahan nafsunya dari tadi. Kini Kania mulai membuka bajunya sendiri membuat Revan semakin tak sabar untuk mencumbunya. Kini kamu masuk ke dalam perangkapku, Van. Jangan kamu pikir kamu dengan mudah lepas dariku. Batin Kania semakin merasa menang. Dubrak, suara pintu ditendang dengan kencang. Muncullah sosok pemuda tampan dan cool. Siapa lagi kalau bukan Mike, sekretaris plus Revan. Apa yang kamu lakukan dengan bos? Sambil menghampiri Revan yang masih berada di atas ranjang. Hai, apa maksud kamu? Kami suami istri. Wajar saja kami melakukannya, jawab Kania, sedikit malu, karena Kania sudah melepaskan baju bagian atas. Suami, istri, mungkin kemarin, sekarang lihat ini, Mike sambil memberikan sebuah amplop. Apa ini? Nggak mungkin Revan menceraikan aku, ini pasti ulah kamu, sekretaris sialan. Tanpa banyak kata, Mike langsung membangunkan Revan dan memapahnya keluar dari kamar. Sedangkan Kania membanting semua benda untuk meluapkan kemarahannya. Brengsek, kenapa sekretaris sialan itu kesini sih? Gagal deh rencanaku, bahkan sekarang Revan sudah menceraikan aku, apa yang harus aku lakukan? Ucap Kania frustasi. Sedangkan Mike langsung membawa Revan masuk ke dalam mobil menuju resort. Di dalam mobil Revan selalu menciumi leher Mike membuat Mike semakin geli dan mengumpat. Mike, tubuh aku terasa panas. Aku nggak kuat, kata Revan sambil mencium tengkuk leher Mike. Bos, Anda sangat menjijikkan. Apa Anda seperti ini saat Anda menginginkan Kania? Udahlah Mike, jangan banyak bicara. Aku butuh pelepasan, masih dengan suaranya yang parau. Bahkan Revan membuka kancing baju Mike bagian atas, membuat Mike refleks dan menamparkan Revan. Bos, Anda jangan memalukan. Cukup tanda merah ini. Mike sambil menunjuk lehernya yang merah, gara-gara ulah Revan. Selang beberapa menit, kini Mike sudah sampai di depan resort. Para karyawan resort pun ikut geli, karena tingkah Revan yang selalu mengecup Mike. Mike yang risih pun mempercepat jalannya menuju kamar khusus untuk Revan. Setibanya di kamar, Mike langsung mengguyur badan Revan dengan air dingin, membuat Revan sedikit sadar. Setelah selesai, Mike memapah Revan menuju ranjang. Dasar bos cabul, nggak tahu apa, rasanya aku malu banget tadi dilihatin para pegawai, pasti mereka pikir kita pasangan gay, ucap Mike pelan tapi Revan masih mendengar membuat Revan tertawa keras. Maaf Mike, bukan maksudku seperti itu. Bos dengar ucapan saya. Kamu kira aku sudah tuli, sampai sekeras suaramu aku nggak bisa dengar. Tapi aku sangat berterima kasih sama kamu. Kamu udah nyelamatin aku dari wanita ular itu. By the way, kenapa kamu tahu kalau aku butuh pertolongan? Petik 1. Tadinya saya mau pulang bos, tapi saya dapat telepon untuk mengambil surat cerai bos, jadi saya datang ke apartemen bos untuk menyerahkan surat itu, dan pas Bibi membuka pintu, saya mendengar suara bos yang mesum, jadi saya dobrak aja. Sialan juga kamu, pantas saja tadi Kania marah. Dia kan lagi mau punyaku, mungkin sudah terlalu puas dengan punya Bram, ucap Revan sedikit bercanda. Namun Mike hanya diam saja mendengar ucapan bosnya yang mesum, sedangkan Mike sendiri belum pernah merasakannya. Sudahlah bos, mendingan bos tidur, daripada ngoceh nggak jelas. Bilang aja kamu iri, karena kamu nggak pernah merasakannya. Mendingan nggak pernah merasakan bos, daripada melakukan dengan wanita ular seperti Kania, batin Mike sinis. Sedangkan masih di apartemen, setelah kemarahannya Kania memakai bajunya, langsung menghubungi Bram untuk menceritakan rencananya yang gagal. Karena memang semua itu ide dari Bram. Flashback off. Kania mondar-mandir mencari cara untuk menaklukkan Revan ke dalam pelukannya. Karena tak mendapatkan cara yang pas, akhirnya Kania menghubungi Bram lewat ponsel. Halo Bram, aku mau bicara, ini penting. Bicara saja sayang, jangan panik gitu, memang ada apa? Jawab Bram santai. Sepertinya Revan sudah tahu hubungan kita dan saat ini dia udah blokir semua kartu debitku.
Apa, kamu yakin kalau dia udah tahu hubungan kita? Tanya Bram serius. Kayaknya sih, makanya aku telpon kamu. Gimana caranya supaya Revan nggak marah dan mengembalikan semua fasilitasku? Oke, kamu tenang dulu, dan sekarang kamu masak yang enak dan kasih obat perangsang. Pasti Revan nggak bisa menghindar, dan aku pastikan malam ini kamu akan merasakan senjatanya Revan. Bram sambil tertawa. Sialan kamu pikir ini lucu, kamu nggak tahu kalau sekarang aku lagi panik. Iya, santai aja, dan kamu jalani apa yang aku suruh. Apakah ini sudah pasti berhasil? Aku yakin sayang, ini akan berhasil. Ya udah kalau gitu, aku masak dulu. Kania langsung memutuskan sambungannya dan pergi ke dapur untuk menyuruh Bibi memasak menu yang enak.